Gegap gempita perayaan revolusi Prancis berubah petaka ketika satu unit truk kontainer menebar teror dengan menabrak kerumunan warga yang bersuka cita. Lebih dari 80 orang tewas dan ratusan lain terluka dalam teror gaya baru di Nice tersebut. Aksi teror mengerikan kembali menyerang Prancis. Di tengah gegap gempita perayaan Bastille Day, sebuah truk melaju kencang menabrak kerumunan orang yang sedang berkumpul di pesisir kota Riviera, Nice, Prancis. Menurut keterangan kepolisian Nice, seorang saksi mata menuturkan truk yang dikemudikan satu orang itu sengaja melaju ke arah kerumunan pada Kamis malam 14 Juli waktu setempat. Teror truk maut sontak menciptakan horor. Keriuhan dan sukacita langsung berubah jadi histeria dan kepanikan. Setelah menabrak ratusan orang, sopir truk yang disebut-sebut berkewarganegaraan Tunisia kemudian menembaki kerumunan massa dengan senapan otomatis sebelum akhirnya ditembak mati oleh polisi. Polisi memutuskan menembak sopir truk maut karena menganggap serangan itu sebagai sebuah aksi teror besar. Beberapa jam setelah teror mematikan ini, penyidik kontrateroris Prancis mengungkapkan truk yang digunakan dalam serangan mengerikan tersebut ternyata mengangkut senjata dan granat sebanyak 25 ton. Hingga Jumat waktu setempat, jumlah korban tewas menurut kejaksaan setempat sudah mencapai 84 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Aksi teror truk maut di Nice terjadi saat pesta kembang api sedang berlangsung. Pesta tersebut merupakan puncak perayaan Bastille Day, salah satu hari nasional Prancis yang dirayakan tiap tanggal 14 Juli. Bastille Day selalu dirayakan setiap tahun oleh rakyat Prancis untuk mengenang penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789. Yang jadi awal terjadinya revolusi Prancis. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bastille Day dimeriahkan dengan beragam pertunjukan. Diawali parade militer besar-besaran yang dipusatkan di dekat Arc de Triomphe, Paris. Dan sebagai penutup, digelar pesta kembang api di Paris dan kota-kota lain di Prancis. Akibat serangan di Nice, Presiden Prancis François Hollande langsung mengakhiri kunjungan di Avignon untuk melakukan langkah-langkah penanganan krisis. Sementara, Menteri Dalam Negeri Prancis, Bernard Cazeneuve, langsung menuju Nice. Teror berdarah di Nice merupakan aksi teror terbesar ketiga yang terjadi di Prancis sejak insiden Charlie Hebdo. Pasca serangan di kantor redaksi Charlie Hebdo pada 7 Januari 2015 itu, Prancis sedikitnya mengalami serangan teror sebanyak 11 kali. Insiden Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang, termasuk 8 kartunis, diklaim sebagai aksi Al-Qaeda. Pada 13 November 2015, 9 teroris menyerang teater, stadion, dan pusat keramaian di Paris. 130 orang tewas dan 350 orang terluka. Pelaku teror ini adalah alumni ISIS di Suriah. 8 bulan kemudian, tepatnya 14 Juli 2016, teror kembali terjadi. Sebuah truk menabrak kerumunan perayaan Bastille Day di Nice, 84 orang tewas dan ratusan terluka. Terus-menerus didera teror berdarah membuat Prancis menjadi negara barat yang paling banyak menderita kerugian karena aksi-aksi teroris. Serangan demi serangan, tak lepas dari keterlibatan Prancis dalam berbagai perang melawan ISIS dan Al-Qaeda di Timur Tengah. Teror berdarah di Nice membuat seluruh dunia mengecam terorisme. Pemerintah Indonesia termasuk yang mengutuk aksi tersebut. Sekretaris Kabinet Pramono Anung meyakini seluruh negara di dunia akan semakin bersatu melawan teror. Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras terhadap hal tersebut dan mengutuk tindakan teror terhadap masyarakat yang dilakukan secara kejam, menggunakan kendaraan truk, menabrakkan crowd orang yang sedang merayakan
sehingga dengan demikian korbannya cukup besar, tetapi kami meyakini dunia pasti akan bersatu melawan tindakan terorisme yang seperti ini. Dan kemarin Presiden juga sudah mengumpulkan Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, dan jajaran kepolisian, terutama juga untuk kesiapan agar tidak terjadi di negara kita yang sekarang ini dianggap stabilitas politiknya cukup sangat baik. Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang jadi korban teror di Nice. Dalam keterangan persnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir menjelaskan pemerintah telah membuka hotline untuk memantau perkembangan di Nice setiap waktu. Yang kita sampaikan bahwa KJRI masih sampai ini belum mendapat dan tidak mendapat laporan terkait adanya WNI. Namun demikian, KJRI terus melakukan koordinasi dengan otoritas tempat dan juga karena sekarang masih pagi ya, mereka akan segera ke Nice untuk melakukan pengecekan kepada rumah sakit yang ditunjuk di mana ada korban dikirim di sana. Perang melawan terorisme tampaknya akan kian menguat pasca tragedi Nice. Apalagi dalam sebulan terakhir, dunia dihadapkan pada sejumlah aksi teror yang menimbulkan korban jiwa tidak sedikit. Pada akhir Juni lalu, kita menyaksikan dahsyatnya bom bunuh diri dan serangan bersenjata di Bandara Ataturk, Istanbul, Turki. Teror yang dilakukan oleh 3 teroris tersebut menewaskan lebih dari 40 orang dan melukai 239 lainnya. Dalam serangan di Istanbul, teroris menyasar Bandara Ataturk yang merupakan bandara tersibuk ketiga di Eropa. Faktor tingginya aktivitas penerbangan dan banyaknya masyarakat sepertinya sudah diperhitungkan para pelaku. Teror di Bandara Ataturk merupakan teror berdarah keempat yang terjadi di Istanbul sepanjang tahun 2016. Pasca serangan di Turki, masyarakat dunia kembali dikejutkan serangan teror lain. Di penghujung bulan Ramadan, teroris beraksi di Tanah Suci. Tidak hanya di satu tempat, aksi teror ini bahkan terjadi di 3 kota dalam waktu berdekatan. 4 petugas keamanan dilaporkan tewas di kota Madinah, Arab Saudi dalam serangan bom bunuh diri di dekat Masjid Nabawi, salah satu tempat suci umat Islam. Aksi bom bunuh diri di penghujung Ramadan juga menyasar kota Qatif dan Jeddah. Menurut Reuters, di Jeddah, serangan bom bunuh diri menargetkan diplomat Amerika Serikat. Di titik ini, pelaku bom bunuh diri tewas di tempat dan 2 orang terluka akibat ledakan. Sementara di Qatif, yang merupakan lokasi kelompok Syiah, seorang pelaku meninggal di lokasi kejadian. Pada 2 Juli 2016, serangan bom juga mengguncang Baghdad, Irak. Sedikitnya 149 orang tewas, termasuk anak-anak, dan ratusan orang lainnya luka-luka. Serangan bom mobil menargetkan kawasan Karada yang penuh sesak dengan keluarga dan anak-anak remaja yang saat itu tengah bersiap untuk berbuka puasa. Berbagai serangan bom dan aksi teror di berbagai belahan dunia menyadarkan kita bahwa terorisme adalah musuh bersama.